Selamat malam, kami hormati Bapak dosen, Bapak Januar Nasution, Ibu dosen Frida Jubaida. Izinkan kami memaparkan laporan final project mata kuliah Human Integrated System and Organizational Behavior dari kelompok 5. Baik, kami dari kelompok 5, ada 4 orang, saya sendiri, Haryanto Sitompul, dan selanjutnya akan bersama rekan-rekan kami akan menyampaikan di slide berikutnya. Baik, untuk eh, presentasi kali ini kami akan paparkan dalam 4 bab. Yang pertama, bab pendahuluan akan saya sampaikan. Baik, untuk pendahuluan di latar belakang, eh, whiteboard merupakan salah satu sarana komunikasi visual penting di lingkungan kerja, baik di area perkantoran maupun industri manufaktur. Alat ini berfungsi untuk menulis informasi, sementara menyampaikan target produksi hingga mendukung kegiatan rapat dan brainstorming. Pada kenyataannya, banyak whiteboard yang belum dirancang dengan mempertimbangkan dimensi tubuh, antropometri, atau tingkat kelelahan pengguna atau fatigue, dan desain lingkungan kerja, work environment design. Hal tersebut menyebabkan aktivitas menulis, menghapus, dan membaca informasi menjadi tidak efisien serta berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan fisik. Tujuan penelitian ini pertama adalah untuk mengukur, mengumpulkan data antropometri terhadap manusia. Kedua, memahami keterbatasan dan keuntungan antropometri dalam pelaksanaan sistem kerja optimal. Tiga, merancang sistem whiteboard ergonomi sesuai dengan prinsip desain antropometri. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja karyawan melalui penerapan desain ergonomis berbasis data antropometri. Selain itu juga, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan sistem kerja yang memperhatikan perbedaan fisik individu. Lanjutkan oleh rekan kami. Ya, terima kasih untuk selanjutnya yaitu terkait landasan teori untuk penunjang tugas final project ini. Yang pertama adalah antropometri ya. Untuk antropometri adalah merupakan ilmu yang mempelajari ya untuk pengukuran dimensi tubuh manusia seperti tinggi badan, kemudian jangkauan tangan, panjang lengan, ukuran anggota tubuh lainnya yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan alat atau produk ya, untuk sistem kerja. Kemudian untuk fatigue atau dan energi consumption yaitu untuk penurunan ya. Untuk penurunan secara kondisi fisik akibat beban kerja ya. Contohnya kelelahan di sini. Kondisi penurunan kemampuan fisik atau mental akibat aktivitas kerja berulang dan penggunaan energi berlebih. Dalam konteks ergonomi, fatigue dapat diukur melalui frekuensi gerakan serta detak jantung yang menunjukkan tingkat beban kerja fisik. Kemudian secara work environment design, desain lingkungan kerja atau work environment design berfokus pada penataan elemen fisik di mana area kerja agar mendukung efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan untuk pengguna. Nah, faktor seperti tata letak, jarak antar peralatan, ruang gerak, serta posisi alat terhadap pengguna menjadi aspek penting dalam penerapan ergonomi lingkungan seperti penggunaan model whiteboard. Prinsip desain sendiri yang kita buat nih dari tim kita kelompok 5 yaitu sebuah inovasi yaitu perubahan whiteboard secara modern menggunakan prinsip desain antropometri ya. Antara lainnya desain ini cara apa namanya penggunaannya. Kemudian desain bisa mengakomodasi populasi manusia seperti secara umum ya. Stand dibuat pada whiteboard yang bertujuan untuk menjangkau ketinggian untuk semua penggunanya. Kemudian secara average titik tengah whiteboard disesuaikan dengan tinggi pandangan mata rata-rata saat orang posisinya berdiri. Kemudian untuk ekstrim
Batas bawah dan atas whiteboard sesuai dengan persentil yang ditentukan. Whiteboard memiliki auto board eraser atau penghapus otomatis ya untuk dapat digunakan sehingga mudah digunakan untuk semua penggunanya baik dengan postur tubuh yang pendek maupun postur tubuh yang tinggi. Next. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke bab 3 terkait hasil dan juga pembahasan. Sebelum masuk untuk melakukan penelitian, kita wajib untuk melakukan proses diagram alir ataupun flowchart, di mana pada penelitian ini terdapat 11 alur dari mulai start sampai dengan end. Yang pertama terkait start, ini merupakan rangkaian penanda di mana penelitian ini telah dibuka. Pada tahap pertama ini lebih bersifat administratif, seperti proses pembentukan tim, penentuan area pengamatan, budgeting, serta jadwal kegiatan yang akan dilakukan pada proses penelitian. Kedua, kita melakukan observasi terhadap area kerja, di mana kita harus pergi untuk studi ke lapangan langsung. Kita melihat kondisi aktual pekerja, kondisi lingkungannya, dengan tujuan dan harapan kita mampu melakukan deskripsi dari masalah yang ada. Kemudian untuk yang ketiga, kita masuk untuk melakukan identifikasi terhadap abnormality yang ada. Jadi pada tahap ini, setelah kita melakukan pengamatan, kita akan mendapatkan semua daftar permasalahan atau abnormality yang telah kita temukan untuk kemudian diuraikan kembali dan diklasifikasikan sesuai dengan prioritasnya. Tahap yang keempat, kita menentukan tujuan dari penelitian ini. Setelah kita mengetahui beragam permasalahan yang ada, kita menyusun tujuan dengan pertanyaan penelitian yang jelas, terukur, dan dapat diuji. Jadi pada tahap ini, kita juga wajib menentukan indikator keberhasilan kita itu seperti apa. Tahap yang kelima, kita mengumpulkan data beserta literaturnya. Jadi setelah kita tahu tujuan kita itu apa, kita wajib untuk mengumpulkan data serta literatur untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan serta tujuan yang telah ada. Tahap yang keenam, dari hasil studi yang telah dilakukan, kita melakukan analisa serta diskusi dengan tujuan untuk menganalisis data atau informasi yang sudah ada untuk dibahas bersama untuk mendapatkan pemahaman perspektif dan solusi yang mendalam terhadap problem yang dihadapi. Tahap yang ketujuh, setelah kita ketemu terhadap analisa dan diskusi yang udah ada, kita melakukan perancangan baik dari sistem maupun desain perbaikan yang akan dilakukan. Jadi pada tahap 7 ini, prosesnya lebih mendetail. Kita menciptakan sistem atau suatu produk baru dengan fokusnya itu lebih ke fungsional serta strukturnya. Setelah perancangan sistemnya itu selesai, kita akan melakukan percobaan. Jadi pada tahap ini kita trial dan error. Tahap ini tuh berisikan serangkaian percobaan dilakukan berulang-ulang untuk mencapai suatu tujuan atau menemukan solusi yang tepat. Setelah kita melakukan percobaan tersebut, kita akan mengevaluasi hasil yang ada. Apabila percobaannya telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya, tuh nanti kita akan langsung masuk ke kesimpulan, menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya itu telah menjawab dari tujuan yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan yang telah diminta, serta pertanyaan-pertanyaan dari penelitian sebelumnya. Namun apabila dari percobaan tadi masih tidak berhasil, maka kita akan masuk ke tahap 6 lagi, analisa dan diskusi lagi untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa. Baik, selanjutnya pada tahap pengumpulan data, kami melakukan pengukuran antropometri untuk menentukan ukuran adjustable whiteboard yang sesuai dengan karakteristik tubuh pengguna di lingkungan kerja. Pengukuran ini mencakup beberapa parameter tubuh, yaitu tinggi badan, tinggi bahu, dan jangkauan vertikal tangan, baik responden pria maupun wanita. Data yang sudah kami kumpulkan kemudian diolah menjadi nilai persentil, persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan bahwa tinggi badan berada pada rentang 151 hingga 174 cm. Tinggi bahu antara 94 hingga 112 cm. Dan jangkauan vertikal tangan antara 181 hingga 219 cm. Dari data ini, kami menentukan bahwa desain whiteboard harus bisa menyesuaikan tinggi pengguna
agar semua orang baik yang bertubuh pendek maupun tinggi bisa menulis dan menghapus dengan nyaman. Rentang P5 hingga P95 ini memastikan desain dapat digunakan oleh hampir seluruh pengguna. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Data antropometri yang telah kami dapatkan diubah untuk menentukan rentang tinggi optimal whiteboard berdasarkan prinsip adjustable design atau persentil 5 hingga persentil 95. Dari hasil pengolahan diperoleh bahwa tinggi ideal whiteboard berada pada kisaran 145 hingga 220 cm dari lantai. Kami menerapkan 3 prinsip utama dalam desain antropometri, yaitu adjustable, artinya tinggi papan bisa diatur sesuai poster pengguna, average di mana titik tengah papan disesuaikan dengan tinggi pandangan rata-rata saat berdiri. Kemudian ada ekstrim, yaitu batas bawah papan masih bisa dijangkau pengguna dengan poster lebih pendek. Dari analisis postur, kami menemukan bahwa penggunaan whiteboard konvensional selalu menyebabkan posisi tubuh tidak ergonomis. Misalnya tangan terlalu tinggi atau punggung membungkuk. Dengan rancangan baru yang dilengkapi adjustable stand atau auto eraser ruler, gerakan berulang dapat dikurangi hingga sekitar 20-30% sehingga pengguna bisa bekerja lebih efisien dan tidak cepat lelah. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan terhadap aspek antropometri, fatigue, energy consumption, dan desain environment, kita dapat menyimpulkan bahwa inovasi pada whiteboard yang dirancang dengan prinsip desain antropometri berupa adjustable, average, dan action telah memenuhi prinsip ergonomi dan efektivitas kerja pengguna. Sarannya ada 3 saran, yaitu penggunaan sistem hidrolik atau gas spring pada mekanisme adjustable height untuk memudahkan pengaturan ketinggian. Kemudian pemilihan material yang minim masih menimbulkan efek silau atau glare pada area permukaan whiteboard. Kemudian mengkolaborasikan teknologi digital seperti smart whiteboard yang mampu terhubung dengan sistem otomatisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.